Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kabar Kampus kembali hadir untuk memperbarui berita Anda bersama saya Fahriya Nabila dan saya Fauziatur Rahmah. Kami telah merangkum sejumlah berita terupdate, berikut beritanya. Berita pertama, pemirsa, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang meluluskan sebanyak 1.123 wisudawan dan wisudawati pada angkatan ke-91. Pelaksanaan wisuda memakan waktu 3 hari yang dilaksanakan di Aula Gedung J Kampus 3 UIN Imam Bonjol Padang. Berikut beritanya. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah menyelenggarakan wisuda angkatan ke-91. Sebanyak 1.123 wisudawan dan wisudawati melakukan prosesi pelantikan di Gedung J, Kampus 3 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Hari pelaksanaan wisuda dipecah menjadi 3 hari, yakni Sabtu, Minggu, dan Senin. Adanya hal tersebut guna memperkecil kepadatan di sekitaran baik di dalam maupun di luar kampus. Hari pertama pelaksanaan wisuda merupakan jadwal wisudawan pasca sarjana, serta wisudawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Sebanyak 119 wisudawan berasal dari pasca sarjana dan 274 wisudawan dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di hari kedua, wisudawan dijadwalkan 3 fakultas, yakni Fakultas Adab dan Humaniora yang menorehkan sebanyak 93 wisudawan. Selanjutnya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi melahirkan 127 wisudawan, dan Fakultas Usuluddin dan Studi Agama memberikan 157 wisudawan. Dan pada hari ketiga, ada sebanyak 348 wisudawan dari 3 fakultas yang akan diwisuda. Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 134 wisudawan, Fakultas Syariah 189 wisudawan, dan dari Fakultas Sains dan Teknologi sebanyak 25 wisudawan. Berita kedua, pemirsa, usulan rencana perhelatan tuan rumah Pekan Seni dan Olahraga Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri tahun 2024 saat ini menjadi perbincangan hangat bagi mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Perbincangan ini dikarenakan UIN Imam Bonjol Padang digadang-gadang akan menjadi tuan rumah Pesona tahun 2024. Hal ini tentu menuai respon dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Welhendri Azwar. Berikut beritanya. Usulan rencana perhelatan tuan rumah Pekan Seni dan Olahraga Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri tahun 2024 menjadi perbincangan hangat bagi mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Bagaimana tidak, kampus yang dijuluki di atas awan tersebut menjadi satu-satunya usulan tuan rumah dari seluruh perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Permintaan tersebut terjadi di dalam forum rektor dan wakil rektor 3. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Welhendri Azwar saat diwawancarai oleh wartawan DKTV setelah menghadiri acara pembukaan PKMU di lapangan upacara Rektor Gedung C Kampus 3 Sungai Bange. Lanjutnya, UIN Imam Bonjol Padang satu-satunya calon tuan rumah Pesona tahun 2024. Hanya saja, belum adanya penunjukan secara resmi dari kementerian. Pada bulan Mei mendatang akan diadakan kembali forum WR3 hingga lahirlah keputusan tersebut. Welhendri Azwar juga mengatakan bahwasannya event Pesona merupakan event nasional dan merupakan kegiatan kementerian. Akan tetapi dalam forum WR3 satu-satunya calon tuan rumah Pesona 2024 hanya kampus UIN Imam Bonjol Padang saja. Hal tersebut merupakan usulan dari forum WR3 dan rektor. UIN Padang satu-satunya calon sebagai tuan rumah Pesona tahun 2024. Nah, cuman kita belum mendapat penunjukan secara resmi dari kementerian, penunjukan kita sebagai pelaksana kegiatan PKM di tingkat Pesona di tingkat nasional PTKN. Dalam hal ini, jika UIN Imam Bonjol Padang berkesempatan menjadi tuan rumah Pesona, maka dari itu universitas sudah menyatakan siap. Tentunya seluruh fasilitas keolahragaan akan dibenahi. Hal ini menjadi
sudah alasan dalam pelaksanaan PKMU untuk meningkatkan jumlah cabang sesuai yang ada dalam kegiatan Pesona tahun 2024. Berita ketiga, pada Pekan Kreativitas Mahasiswa, cabang debat konstitusi mengalami kendala dari sedikit peminat. Tidak hanya itu, cabang lomba debat konstitusi juga terkendala dari petunjuk teknis yang diberikan kepada peserta. Berikut beritanya. Perlombaan PKMU UIN Imam Bonjol Padang, cabang debat konstitusi, berlangsung di Gedung Aula Fakultas Syariah Kampus 3, Sungai Bangek, Kota Padang. Sebanyak 18 peserta yang bertanding terdiri dari 6 tim. Terdapat delegasi 4 fakultas yang bersaing, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan Fakultas Saintek. Koordinator Debat Konstitusi PKMU 2024, Resi menyampaikan, teknis perlombaan terbagi menjadi 3 sesi, yang setiap sesinya terdiri dari 2 tim, yakni tim pro dan tim kontra yang dipandu oleh moderator. Lanjutnya, terkait mosi atau topik debat sudah ditentukan 2 hari sebelum perlombaan dimulai, guna setiap peserta dapat mematangkan persiapan tim dengan lebih baik. Dalam pelaksanaan perlombaan berjalan dengan lancar, namun dalam persiapan mengalami beberapa kendala dari teknis pelaksanaan dan pencarian juri yang sangat sulit. Resi berharap semoga dengan penampilan peserta yang terbaik dapat menghasilkan penilaian juri yang terbaik. Sementara itu, juri debat konstitusi PKMU Firdaus Dezo mengatakan, tentang sistem penilaian juri terdapat 3 poin yang dinilai, yakni isi ataupun keterhubungan dengan tema yang dibawakan, sikap, dan juga metode. Lanjutnya dapat terlihat peserta lomba debat konstitusi tahun ini sangat minim. Perihal ini sungguh sangat disayangkan dan menjadi perhatian penting agar tidak terjadi pada tahun ke depannya. Sebagai dosen pengampu mata kuliah retorika hukum di Fakultas Syariah, melihat bahwa sebenarnya banyak mahasiswa yang menonjol pada saat di kelas. Akan tetapi tidak terlihat mahasiswa yang sudah belajar untuk keikutsertaan dalam mengikuti lomba. Setelah itu, salah seorang kontingen mahasiswi Akidah Filsafat Islam Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Lucy Anggraini menyampaikan, untuk dapat menjadi peserta dalam debat konstitusi PKMU 2024 telah melalui tahapan seleksi dan persiapan yang maksimal sebelum PKMU 2024 dimulai. Hanya saja terkendala dari juknis yang diberikan kepada peserta yaitu sehari sebelum perlombaan. Ia juga menambahkan, tidak mengharapkan kemenangan akan tetapi berharap agar Dewan Juri dapat bersikap adil dalam menilai. Maka dengan begitu, semoga Fakultas Usuluddin dan Studi Agama dapat menjadi pencetus delegasi demokrasi untuk UIN Imam Bonjol Padang. Berita keempat, pemirsa beralih ke perlombaan futsal, para pemain bersungguh-sungguh untuk menjadi utusan UIN Imam Bonjol Padang di tingkat nasional. Sebanyak 7 fakultas saling memberikan perwakilan terbaiknya. Berikut beritanya. Persaingan ketat terlihat dari suasana perlombaan PKMU cabang olahraga futsal dalam mencari posisi teratas untuk menjadi bibit unggul universitas. Sebanyak 17 delegasi fakultas saling memberikan potensi yang terbaik. Terdiri dari Fakultas Tarbiyah, Fakultas Saintek, Fakultas Usuluddin, Fakultas Syariah, Fakultas Adab, dan Fakultas FEBI. Pelaksanaan memakan waktu 1 hari yang menjadi babak final pada 17.00 waktu Indonesia Barat. Salah satu panitia cabang olahraga futsal Wulandari Yazka menyampaikan, untuk fakultas sendiri kita ada 7 fakultas dari UIN. Yang pertama itu ada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Saintek, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Fakultas Syariah, Fakultas Adab dan Humaniora, serta Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Sebenarnya PKM ini tadi adalah cabang ajang untuk kita menyeleksi para pemain UIN untuk menjadi perwakilan kita di cabang nasional. PKMU Cabur Futsal yang merupakan tempat dalam menampung dan melihat penampilan kreativitas mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Lanjutnya, perlombaan futsal akan berlanjut ke tahapan nasional yang dilakukannya pemilihan anggota. Tidak diambil dari yang mendapatkan juara, namun dari para pemain yang memenuhi kriteria selama penilaian berlangsung. Wulandari Yazra berharap penuh untuk kelancaran dalam perlombaan di tingkat nasional, serta acara kedepannya lebih baik guna bisa menjadikan acara ini sebagai ajang penyaluran minat dan bakat seluruh mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang.
Selama berlangsungnya perlombaan terdapat kendala dalam mengontrol emosi para pemain untuk saling menjaga sportivitas. Akan tetapi, pihak panitia berupaya dalam mencari inti masalah, menyelesaikan dan pencetusan solusi dari kedua belah pihak yang bermasalah menjadi usaha pihak panitia dalam menangani kendala yang terjadi. Berita kelima, perlombaan Pekan Kreativitas Mahasiswa Universitas Cabang Musabakoh Qiraatil Kutub tiba-tiba mundur. Pihak panitia tidak mengetahui penyebab tentang kemunduran tersebut. Hal ini membuat pihak panitia mengulang kembali pengaturan jadwal dan mengevaluasi seluruh kegiatan acara. Berikut beritanya. Pekan Kreativitas Mahasiswa PKMU Cabang Musabakoh Qiraatul Kutub memiliki fungsi penting dalam memperkaya akan pemahaman Al-Quran dalam mempromosikan serta penghayatan bagi kalangan umat muslim. Perlombaan yang menunjang peningkatan dalam kualitas bacaan dan pengucapan Al-Quran dan memperkokoh hubungan antar individu bagi komunitas muslim melalui kegiatan yang bersifat religius dan edukatif. Salah satu panitia PKMU Cabang MKK Nur Cici Harmita mengatakan, pelaksanaan perlombaan memakan waktu hanya 30 menit. Hanya saja banyak dari berbagai delegasi secara tiba-tiba mengundurkan diri secara mendadak. Tentunya hal ini menjadi kendala utama bagi panitia pelaksana selama proses lomba berlangsung. Mengetahui hal tersebut, panitia kembali mengatur jadwal latihan dan acara dengan fleksibel, serta memperhatikan kebutuhan dan kesediaan peserta guna minimalisir kesamaan jadwal. Lanjutnya, peristiwa ini mengingatkan betapa pentingnya perhatian persiapan perlombaan baik dari waktu maupun perlengkapan yang dibutuhkan. Padahal sebelumnya panitia sudah menyusun konsep acara secara keseluruhan, baik dari format lomba, kriteria penilaian, jadwal pelaksanaan, dan aturan peserta. Selain itu, panitia sudah melakukan penyusunan regulasi, pengaturan teknis acara, sampai penyediaan fasilitas. Pendaftaran sebelumnya, peserta hanya berasal dari FTK dan FUSA saja. Melihat keadaan perlombaan, maka untuk melanjutkan ke tahap nasional hanya diambil dari juara 1 putra dan juara 1 putri. Nur berharap semoga lomba ini menjadi pengalaman berharga bagi para peserta untuk menguatkan solidaritas dan kerjasama antar fakultas. Seharusnya perlombaan dapat menghasilkan inovasi dan karya-karya berkualitas, serta memperoleh prestasi yang membanggakan bagi institut atau universitas yang diwakili. Pekan Kreativitas Mahasiswa resmi ditutup oleh Rektor Martin Kustati di Aula Gedung J Kampus 3 UIN Imam Bonjol Padang. Penutupan tersebut kembali menobatkan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan sebagai juara umum dan berhasil mempertahankan piala bergilir. Setelah pertarungan yang sengit menjalankan Pekan Kreativitas Mahasiswa Universitas yang berlangsung antar fakultas yang ada di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, pada Rabu 8 Mei 2024, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan kembali mendapatkan juara umum pada Kamis 9 Mei 2024. Martin Kustati selaku Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia penyelenggara Pekan Kreativitas Mahasiswa Universitas pada tahun 2024 yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi dalam menyelenggarakan PKMU dengan sukses. Martin juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta lomba yang menunjukkan semangat dan kreativitas yang tinggi dalam mengikuti perlombaan. Ditambahkan Pekan Kreativitas Mahasiswa Universitas tahun 2024 telah dilaksanakan selama 7 hari, yaitu dari tanggal 30 April sampai dengan 6 Mei 2024, yang diikuti oleh kurang lebih dari 917 peserta yang memperebutkan gelar juara dalam 35 cabang lomba yang terdiri dari 9 cabang lomba ilmiah, 12 cabang lomba seni, dan 14 cabang lomba olahraga. Setelah melalui perjuangan yang panjang dan sengit, akhirnya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan kembali meraih juara umum dengan total poin 171. Juara kedua diraih oleh Fakultas Usuluddin dan Studi Agama dengan total poin 86. Kemudian disusul oleh Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan total poin 78. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menduduki peringkat keempat dengan total poin 69. Diikuti oleh Fakultas Syariah dengan total poin 58.
Fakultas Adab dan Humaniora dengan total poin 51 dan Fakultas Sains dan Teknologi dengan total poin 36. Martin Kustati berharap Pekan Kreativitas Mahasiswa Universitas tahun 2024 dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan bakat dan kreativitasnya kepada seluruh mahasiswa agar terus berkarya dan berprestasi, tidak hanya di tingkat universitas, tapi juga di tingkat nasional dan internasional. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Tetap saksikan Kabar Kampus di YouTube DKTV UIN Imam Bonjol Padang dan temui kami di www.dktv.uinib.ac.id. Saya Fauziatur Rahmah. Saya Fahri Nabila beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.